Ini adalah summary dari video kami sebelumnya, yaitu TikTok sebagai sosial media propaganda Cina. Kami yakin video ini pasti akan menuai pro dan kontra, jadi tanpa banyak cincong, langsung aja. Strategi pertama yang diterapkan oleh TikTok adalah intermittent reinforcement, yaitu hadiah atau reward yang tidak selalu diberikan untuk setiap kejadian dan perilaku yang layak diberi hadiah. Oke, kita ambil contoh video dance viral. Orang lain akan berusaha meniru dance yang sama dengan versi dan gayanya sendiri, baik itu improvisasi dengan ciri khasnya sendiri ataupun hal lainnya, dengan harapan jika video mereka juga ikut viral. Tapi ternyata tidak, dan orang lain pun mengikuti hal yang sama. Dan kalau video itu berhasil trending alias viral, kreator akan mendapatkan cuan dari TikTok. Mereka yang berlomba-lomba untuk menjadi viral dengan versinya masing-masing, secara tidak sadar mempengaruhi pengguna lain untuk melakukan hal sama dengan harapan satu, yaitu viral. Singkatnya, TikTok membuat pengguna mengalami dopamin atau candu, yaitu sensasi menyenangkan saat sedang melakukan aktivitas, sehingga membuat kita ingin melakukannya lagi dan lagi. Mereka dibayar untuk sesuatu yang viral tanpa memberikan manfaat yang nyata untuk pengguna lain, alias hal bodoh. That's why the TikTok thing was a big deal, because it was a social media platform we didn't create. So it's like, oh shit, we don't want some other country's tech influencing us. Because apparently, like, in China, the way that the algorithm works, it doesn't reward people doing stupid dances and like playing with their dog. The algorithm is rewarding things that they want to see their youth do. So people doing cool engineering shit, people doing cool science shit. But if you're China and you wanted to disrupt another country, wouldn't you reward the dumbest possible shit on that app? Twerking, people doing stupid dances. You want the next level of youth to go, I can be famous doing something that's truly worthless to society. Ini bukan soal hiburan ataupun lelucon, tapi soal dopamin yang akhirnya tertanam di setiap pengguna karena seringnya menggunakan TikTok. TikTok bisa kita ibaratkan seperti rabbit hole. Satu konten dance muncul, maka muncul konten serupa seakan tidak ada habisnya. Sama seperti kita bermain judi online, sekali main jackpot, kedua kalinya dengan antusiasme yang lebih tinggi, kita mengajak teman berharap hal yang sama, tetapi hasilnya tetap zonk. Jadi tidak heran kalau semakin berkembangnya teknologi, terutama sosial media, semakin mudah kita merasa stres. Sosial media memberikan pengaruh buruk yang nyata untuk pengguna, baik itu TikTok, Instagram, dan Twitter. Mirisnya remaja tidak menyadari hal itu dan menganggap jika mereka lebih paham tentang apa yang ada di sosial media. Cuma satu pendapat kami untuk hal ini. Pemilik sosial media jauh lebih pintar dibanding penggunanya. Ada satu hal yang seringkali tidak disadari oleh pengguna yang sering menggunakan TikTok, yaitu perbedaan konten antara TikTok versi Cina dan TikTok untuk pengguna global. TikTok versi Cina bisa dibilang tanda kutip lebih baik dari segi konten maupun kebijakan pengguna. TikTok versi Cina memiliki moderatornya tersendiri, di mana konten yang dianggap akan merusak moral remaja, mereka tidak akan membuatnya viral. Hanya sebagian kecil yang mereka tonjolkan untuk membuat pengguna tetap mengikuti trending. Kenapa? Karena trending TikTok versi Cina lebih menonjolkan hal yang berbau positif ataupun memotivasi. Contohnya seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarganya, ataupun pencapaian dari seorang murid yang berhasil mendapatkan beasiswa. Hal itu otomatis memberikan dampak positif kepada audiens, terutama remaja, karena mereka akan merasa termotivasi dan menginginkan hal yang sama. Sama seperti konten dance yang viral di mana pengguna juga ingin melakukan hal serupa. Sampai sini sudah jelas? Jika konten yang trending adalah konten dance, otomatis remaja juga akan mengikuti hal yang sama.
berlatih mati-matian untuk bisa mengikuti dance itu. Lalu manfaatnya untuk pengguna lain apa? Akhir kata, dunia akan jauh lebih baik ketika orang bodoh tidak melakukan validasi untuk setiap masalah mereka di sosial media.